warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Erisa, NIM 026. Saya mahasiswa jurusan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Saya mengambil mata kuliah Hukum Laut Internasional, dan saat ini saya akan mereview sedikit tentang jurnal yang berjudul Indonesia's Archipelagic Lands atau Alur Laut Kepulauan Indonesia yang ditulis oleh Bapak Hasim Jalal. Sebelum kita masuk pada review dan pembahasannya, alangkah lebih baiknya jika kita mengenal terlebih dahulu autor dari jurnal ini. Bapak Hasim Jalal ini merupakan seorang diplomat Indonesia dan ahli hukum laut internasional. Beliau juga seringkali mewakili Indonesia di berbagai pertemuan internasional. Jadi berdasarkan pengalaman beliau, menurut saya sudah tidak diragukan lagi tulisan-tulisan beliau. Di awal jurnal ini dijelaskan tentang sejarah bagaimana Indonesia ini disebut sebagai negara kepulauan sampai dengan bagaimana Indonesia ini mempunyai alur laut kepulauan Indonesia. Saya akan menjelaskan sedikit. Pada saat kemerdekaan, Indonesia mewarisi semua yang sebelumnya itu wilayah Belanda di Kepulauan Indonesia. Dengan wilayah ini, Indonesia juga mewarisi sesuai dengan hukum internasional pada waktu itu 3 mil dari perairan pedalaman di sekitar setiap pulau. Namun karena Belanda tidak memiliki kedaulatan atas perairan tersebut, Indonesia juga tidak memiliki yurisdiksi atas perairan itu pada saat kemerdekaannya. Alih-alih menyatukan bangsa, perairan-perairan ini malah menjadi penghalang bagi integritas negara. Kemudian status dari perairan ini juga diatur oleh perairan internasional atau laut lepas. Padahal pada waktu itu perairan ini sering digunakan sebagai alur perjalanan domestik di Indonesia. Hal tersebut kemudian memunculkan berbagai permasalahan, terlebih lagi fakta bahwa Indonesia ini merupakan pulau-pulau yang dipisahkan oleh perairan ini yang dapat dimungkinkan dieksploitasi oleh negara lain. Untuk mengatasi hal tersebut, pada tanggal 13 Desember 1957, Indonesia mengklaim dirinya sebagai negara kepulauan berdasarkan deklarasi pembebasan oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya. Ini yang sering disebut sebagai Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda ini kemudian diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Sejak diumumkannya deklarasi ini, pemerintah Indonesia terus memperjuangkan agar konsepsi hukum perairan negara kepulauan diterima dan diakui oleh masyarakat internasional. Perjuangan tersebut akhirnya menghasilkan pengakuan oleh masyarakat internasional secara universal, yaitu dengan diterimanya pengaturan mengenai asas dan rezim hukum negara kepulauan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 atau yang biasa kita sebut dengan UNCLOS 1982. Perubahan kedudukan negara Indonesia sebagai negara kepulauan membawa implikasi yang sangat luas, tidak hanya terhadap kepentingan nasional, tetapi juga terhadap kepentingan internasional di perairan kepulauan. Pengakuan dunia internasional terhadap asas negara kepulauan sebagai wujud aspirasi bangsa Indonesia membawa konsekuensi bahwa negara Indonesia juga harus menghormati hak-hak masyarakat internasional di perairan yang kini merupakan perairan kepulauan Indonesia, terutama hak lintas alur laut kepulauan bagi kapal-kapal dan pesawat asing. Pemerintah Indonesia juga menyadari pentingnya penetapan alur laut kepulauan Indonesia. Dalam upaya menetapkan alur laut kepulauan Indonesia tersebut, pemerintah pada tanggal 30 Agustus 1996 secara resmi menyampaikan konsep alur laut kepulauan kepada Forum Organisasi Maritim Internasional. Akhirnya pada tanggal 19 Mei 1998
konsepsi tersebut diterima dan akan ditetapkan. Selanjutnya, pemerintah Indonesia kemudian menetapkan ALKI pada tanggal 28 Juni tahun 2002. Namun dengan adanya alur laut kepulauan Indonesia tersebut, terdapat permasalahan yang muncul, yaitu apakah 3 alur laut kepulauan Indonesia ini sudah mencakup semua rute lintas normal yang digunakan sebagai rute atau alur pelayaran internasional dan penerbangan. Selain itu, juga terjadi perbedaan interpretasi bahwa beberapa negara yang melewati laut kepulauan Indonesia ini mengklaim untuk menavigasi di perairan internasional ketika melewati perairan kepulauan Indonesia. Padahal secara hukum perairan kepulauan ini kedaulatannya berada di kedaulatan negara pantai atau negara pulau itu. Dalam jurnal ini dijelaskan adanya kemungkinan untuk membuat rute baru, yaitu rute timur barat. Pembentukan rute timur barat ALKI ini menjadi suatu hal yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dipenuhi. Menyangkut begitu banyaknya potensi laut Indonesia yang dimungkinkan terdapat ancaman terhadap wilayah dan potensi yang dimiliki Indonesia itu, dan juga dapat berakibat buruk bagi kepentingan Indonesia. Saya sendiri setuju dengan isi dari jurnal ini yang menyatakan bahwa penetapan ALKI termasuk rute timur barat adalah untuk kepentingan Indonesia sendiri. Indonesia yang saat ini juga belum menetapkan ALKI timur barat melalui Laut Jawa dianggap masih memiliki potensi yang dapat menimbulkan kerawanan dan konflik di rute tersebut. Selain itu, 3 ALKI yang telah ditetapkan belum mencakup rute lintas normal karena masih ada alur laut timur barat atau sebaliknya yang sejak berabad-abad lalu itu sudah digunakan sebagai pelayaran internasional seperti Laut Jawa dan Laut Flores, sehingga perlunya diakomodasi adanya ALKI timur barat atau sebaliknya tanpa menambah titik masuk atau titik keluar. Menurut saya penyampaian dalam jurnal ini sangat bagus, bahasanya mudah dipahami dan sistematis. Saya hampir tidak menemukan celah kekurangan dari jurnal ini. Namun menurut saya alangkah lebih baiknya jika jurnal ini terdapat kesimpulan yang dapat memudahkan pembaca mengambil inti dari jurnal yang disampaikan, inti dari materi yang disampaikan. Sekian review dari saya. Apabila ada kesalahan mohon kiranya dikoreksi, dan apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.